Nah, Kang, sebagai seorang jurnalis nih, bagaimana sih definisi pariwisata dan kepariwisataan lokal menurut Anda? Rapsodi, Rhapsody itu apa tuh? kegembiraan gitu. Oh, oke, Rhapsody ya. Jadi pariwisata itu kegembiraan sebetulnya. Aha. Jadi dia eh, memproduksi kegembiraan kan. Oke. Sujud syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis nangis jisim ngeprung nasi lantangan yang hunyar di juru latri milang laku Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya Dani Braco dalam program Bincang Wisata, di mana program ini adalah salah satu program dari Disparpora Kabupaten Tasikmalaya. Halo, Balai Wisata, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk terhindar dari penularan COVID-19. Nah, kebetulan kita sudah hadir salah satu narasumber kita nih. Beliau adalah salah seorang jurnalis senior yang lahir pada 6 Juli 1970 di Tasikmalaya. Beliau adalah pembina Yayasan Dharma Bakti Karya Parigi kelas multikultural. Kemudian pernah menerima hadiah sastra dari Lembaga Bahasa Sastra Sunda tahun 1993. Kemudian beliau juga pernah menerima anugerah budaya dari Gubernur Jawa Barat tahun 2008. Dan beliau juga aktif sebagai pengurus Paguyuban Pasundan Kabupaten Tasikmalaya Pariwisata dan anggota Lingkar Studi Rawayan Bandung. Baiklah, kita kita sambut kedatangannya. Seorang jurnalis setiap hari jalan-jalan terus ya? Dia jalan-jalan terus, berwisata terus tiap Berwisata hari terus sebetulnya gitu. Oke. Nah, dari profesi yang akan geluti sendiri, apa sih yang menjadi sesuatu yang sangat menikmati profesi ini gitu sebagai jurnalis gitu? Berbagi, share. Berbagi. Share. Berbagi apa? Baik, pariwisata kita akan lanjutkan, tapi ini kita sekarang membicarakan masalah hubungannya dengan pariwisata nih Kang nih ya. Saya penasaran sekali, seorang jurnalis kan pasti dong dia ada maksud dan tujuan nih. Nah, seperti misalkan menurut Anda bagaimana sih hubungan dan peran media terhadap atau di dalam dunia pariwisata nih? Sebetulnya sejalan dengan perbincangan awal tadi. Aha. Jadi pariwisata itu butuh etalase, Ya. iya kan? Butuh etalase. Nah, etalasenya itu jurnalis bisa berperan di sini untuk membangun ruang etalase pariwisata, Bersinergi gitu ya. bersinergi Aha. gitu. Jadi informasi seputar pariwisata itu dibangun gitu Dibangun. Oke. melalui wadah kanal gitu kan, kanal informasi kan begitu.
Nah, jurnalis di sini bisa berperan sebagai itu tadi sebetulnya penyambung lidah, Penyambung gitu. lidah dan pelita juga. Ya, pelita. Jadi semua orang bisa tahu apa potensi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Nah, Oke. jurnalis harus hadir di sana gitu. Betul. Jurnalis harus ramah pariwisata kan gitu. Jadi sampai sejauh ini kan sebetulnya peran jurnalis itu tidak lepas dari wisata karena traveling terus. Betul. Iya, Kesana jalan-jalan kemari ya. gitu, iya kan gitu. Tapi jalan-jalannya ngejar orang kayaknya. Bisa, itu salah satunya kan gitu. Oke. Jadi sebetulnya dia ada masa-masa transport kan ketika ditugasi meliput di sebuah tempat. Nah, di sela-sela itu banyak temuan. Oke. Nongkrong dulu gitu ya. Ada tempat yang indah, nah kita bisa di sana selfie dan lain-lain kayak gitu kan. Bisa Jadi, foto-foto kan Di kayak sela-sela gitu-gitu. ngejar orang ada kesempatan untuk melakukan wisata gitu ya. Ada Swafoto lah kesempatan atau- untuk melakukan wisata Oke, sambil menyelam minum air. sambil menyelam minum air. Oke. Iya. Jadi nggak goreng daging ku gaji kan gitu. Sebetulnya. Bisa. Memang persis seperti itu. Kalau memang jurnalis memasang antenanya gitu, sinyalnya kuat, di sepanjang perjalanan dia bisa menemukan banyak sudut pandang gitu Baik. untuk diangkat menjadi Oke. sebuah tulisan. Sesuatu yang potensial menjadi informasi. Kita lewat ke sebuah perbukitan yang indah. Itu potensi kan, baru potensi. Potensi itu kan kekuatan yang tersembunyi. Oke. Kalau tidak ditulis, tidak diberitakan oleh wartawan, potensi itu tersembunyi. Baik. Jadi Nah, kalau wartawan menulis, umpama ada sebuah tempat di ujung, di pucuk daun gitu ya, dia menulis, dia informasikan. Nah, itu dia bisa menjadi informasi baru gitu, Oke. aktual kan Aktual, gitu, terpercaya terbarukan kan gitu. Tetapi kalau didiamkan, kalau walaupun kita sering lewat tiap hari ke tempat itu, ya nggak akan jadi apa-apa. Betul, ya. Tidak akan ada informasi kan gitu. sebagus apapun tempat kalau Sebagus apapun tidak tempat dipublish, itu tidak gitu. akan Iya, ini ya, akan berkembang ya. betul. Oke. Nah, kita masih bicara di masalah pariwisata nih Kang ini ya. Apakah Anda sering meliput berita tentang kepariwisataan? Boleh dibilang sering, Sering ya? karena saya juga dulu ada pertunjukan kesenian Aha. gitu. Di waktu saya pulang ke Tasikmalaya, Pokja saya adalah gedung kesenian. Oke. Bukan Jadi Pokja ya. nongkrongnya di situ. Nongkrong di situ. Oke. Ya semacam bukan Pokja, kalau Pokja kan kelompok. Ya saya mengelompokkan diri di sana gitu loh. Membuat kelompok kecil Betul. gitu. ya? Jadi di setiap ada pertunjukan saya review gitu Review, kan kayak oke. begitu. Ditumpahkan Ya, dalam tulisan ya. teaternya, Aha. kemudian ada ulasan cerita dan lain-lain, ada analisa konten teaternya gitu, kayak begitu-begitu. Nah, dari yang Akang lakukan itu apa sih manfaatnya ketika Akang sendiri meliput tentang kepariwisataan? Paling tidak dia akan menjadi butiran data lah gitu ya. Karena kalau kita gali lagi, peristiwa-peristiwa itu bisa direkonstruksi kan, Oke. tersimpan datanya, dan saya simpan itu sampai sekarang. Saya simpan gitu bahwa di kota Tasik pernah bergeliat pertunjukan teater yang masif gitu ya. Betul. Hampir sepekan sekali waktu itu, sekitar tahun 2000-an itu hampir sepekan sekali teman-teman teater di sana mengeksplorasi dirinya gitu. Oke. Berekspresi ya? Oke. Gitu kan. Ada pertunjukan kayak begitu. Jurnalisme kesenian. Secara tidak disadari itu sudah dijalankan gitu. Nah, jurnalisme kesenian ini kan erat, lekat sekali dengan pariwisata karena Betul. ada panggung, ada pertunjukan yang bisa dinikmati Dan bisa ditumpahkan dalam tinta gitu ya. dalam tinta. Dan Oke. sebuah kesenian itu kan dia memberikan selain menghibur, dia juga memberi ajaran kan gitu. Hibur, dinikmati, ya sebagai hiburan, tetapi di balik itu ada ajaran, ada pesan yang disampaikan kan. Ini kalau pariwisata ini kalau kita ngobrol dengan seorang jurnalis, pasti kita tuh seakan-akan dibawa ke dunianya dengan penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari seorang jurnalis senior. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu nih, Kang. Ada persembahan dari rekan kita nih, Kacapi Suling, Kang Hari dan Kang Juan.
Oke, lagunya apa nih? Hariring Nukungsi Nyanding. Aduh, ini kayaknya lagunya penuh makna ya. Sangat puitis sekali. Puitis sekali. Unsur bunyinya kuat itu. Oke, mangga. Purnama Nukungsi Nyanding ayeuna datang kaburuan anu kungsi urang ditepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang ka halang deui hayu bantu urang patarematina cacapkeun mumpung aya ngasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan hate bablas ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan hate bablas. Kalau kita dengerin lagu Kaca Pisuling tuh serasa ada di mana gitu ya. Kerasa banget Kontemplatif. Jawa Baratnya gitu Iya, ya. betul. Di sore hari ini yang memang cuaca lumayan ini ya. Adem. Adem. Ya. Cocok. Baik, para wisata kita lanjutkan kembali pembicaraan kita masih mengenai kepariwisataan bersama seorang jurnalis senior, Cela, Kang Dudi. Oke. Nah, Kang, sebagai seorang jurnalis nih, bagaimana sih definisi pariwisata dan kepariwisataan lokal menurut Anda? Rapsodi, Rhapsody itu apa tuh? kegembiraan. gitu. Oh, oke, Rhapsody ya. Jadi pariwisata itu kegembiraan sebetulnya. Aha. Jadi dia memproduksi kegembiraan kan, Oke, begitu. betul. Having fun gitu kan, Enjoyable. Ya kayak begitu. Jadi kita bisa lihat nih, kalau diibaratkan ada orang masuk ke sebuah lokasi Mhm, yang indah, kemudian gambarkan saja emotikonnya itu mhm, begini nih emotikonnya gitu, mhm. sedih, sad gitu Ya. ya. Nah, keluar dari tempat itu emotikonnya harus berubah menjadi happy. Smile. Iya, Oke, smile, kan smile. begitu. Jadi sederhana sih sebetulnya. Sederhana ya. Bagi saya pariwisata itu rhapsody. Mhm. Jadi kegembiraan gitu. Oke, Sederhana gitu. baik.
Nah, terus kaitannya dengan Kabupaten Tasikmalaya, ya memang sederhana juga sih sebetulnya. Kalau mau membangun pariwisata, ya ciptakan ruang-ruang kegembiraan begitu. Baik. Sebetulnya sederhana. Meraih kebahagiaan. Betul. Untuk menambah imun ya Kang Ya, Oke. imunitas gitu kan. Kemudian elan vital orang itu akan tereksplorasi ketika dia gembira gitu. Betul. Nah, kalau dia sedang sedih, Mhm. ya boro-boro mikir pan nu aya mah ngebul we sirah kan gitu. Kayak gitu. Jadi malas kan. ngapa-ngapain ya. Nggak malas Mager. ngapa-ngapain. Jadi in the mood kan Ya, gitu. oke. Sebetulnya menciptakan itu. Sederhana sebetulnya. Betul sekali. Rhapsody. Ini dari sudut pandang seorang jurnalis ya. Ya. Oke. Saya harus menerjemahkannya dalam satu kata. Aha. Pariwisata itu apa? Ya bagi saya pariwisata itu kegembiraan gitu. Oke. Dan kegembiraan itu bisa dinikmati dan dia Dirasakan. memberikan ajaran, jangan salah gitu. Betul. Berarti kalau misalnya dinikmati itu lebih ke intangible need ya. Betul. Sesuatu yang dirasakan. Hiburan. gitu. Hiburan, happy, seneng. Nah, tapi di sisi lain harus menyampaikan pesan juga, ajaran gitu. Berarti kan. masuk ke informan juga ya. Betul, ada nilai-nilai yang disampaikan Oke. begitu untuk menjadi pandangan hidup kan kayak begitu. Mhm. Jadi sebetulnya sederhana. Oke. Wisata adalah bergembira. Bergembira. Wow, ini satu kata yang sangat simpel tapi penuh makna ya Baraya Wisata semuanya. Ketika Anda melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Tasikmalaya, pernah nggak sih Anda menemui sekelumit permasalahan di masyarakat tuh tentang pariwisata? Ya gimana ya, ini agak serius nih, agak berat nih Berat kita ya? mikirnya gitu. Jadi wisata itu kan ya kata orang itu diusung 3A itu kan. Apa tuh? Atraksi, Ya, kemudian ada amenities, amenity, kemudian ada accessibility. accessibility. Nah, itu kalau persoalan itu kan sebenarnya jelas Betul gitu. ya, jelas ya. Ada sebuah tempat yang indah di pucuk daun gitu. Jelas. Berarti kan ini persoalan akses, Akses. gitu kan. Pucuk daun ngomong-ngomong hilir kali Kang. Ya, pokoknya jauh dari mana-mana umpamanya, tapi dia potensial. Karena ada nilai perjalanan spiritual ketika kita menuju tempat itu gitu. Baik. Ada proses ya. Ada proses dan ya wisata itu juga proses kan tadi. Ya, akses gitu kan. Persoalan-persoalan itu sih sebetulnya. Oke, Yang lebih ke acap kayak kali ini ya, kayak infrastruktur infrastruktur, gitu ya. jalan gitu, kayak gitu-gitu. Amenity-nya juga kan, karena pariwisata itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Harus Jadi, saling bersinergi ya. Bersinergi, Oke. disokong lain umpamanya gimana nih sumber mata airnya, sumber airnya di sini, bagaimana sumber daya listriknya di sini gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ada hal-hal lain itu kan masuknya ke yang tadi itu Iya. juga kan. Amenity. Kan? Amenities, Ya, betul. accessibility, Ya. Kemudian atraksi. atraksi. Nah, atraksi juga kan sebetulnya tiap daerah dia punya unggulan gitu. Baik. Nah, Serius banget ya ini bicara masalah pariwisata ya. iya. Oke. Menyenangkan. Jadi saya menemukan salah satu pengertian ya seperti tadi ya. Pariwisata adalah kebahagiaan. Iya. Keren banget ya. Nah, apakah ada kritik atau saran nggak nih untuk kemajuan kepariwisataan lokal khususnya di Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak yang terkait? Era sekarang itu kan kita sudah tidak terikat ruang dan waktu ya. Artinya setiap orang dia harus bisa mengakses informasi tentang seluk-beluk, serba-serbi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Baik. Nah, tapi sampai sekarang orang-orang juga kebingungan ya. Mau kemana gitu, mau mengakses mana gitu. Karena memang boleh jadi bank data yang kayak gitu-gitu juga belum dikelola secara serius. Betul Gitu. sekali ya. Jadi database pariwisata tampaknya harus diperkuat karena sekarang ini era data. Oke. Ya, dan jurnalisme juga sekarang sudah bergeser ke sana, ke jurnalisme data gitu. Oh, baik, baik. Jadi tampaknya ini yang harus diperkuat, dipertajam gitu. Database pariwisata Kota Tasikmalaya gitu. Oke. Dan ini sebetulnya perbincangan ini bagian salah satu ikhtiar kita kan sebetulnya untuk apa namanya mempromosikan kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya juga data kan kita ngobrol tentang ini disebut nama Betul, anu. iya. Artinya kan
nanti akan menjadi sebuah data untuk disusul tepus kan. Betul sekali. Gitu, kayak begitu. Menarik sekali ya pokoknya Balai Wisata di Kabupaten Tasikmalaya memang banyak sekali objek wisata yang tersembunyi. Percaya atau tidak Kang, saya pernah mengunjungi curug di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah 30 curug yang saya kunjungi. Luar biasa kan. Belum lagi yang lain-lainnya belum. Pelosok Cisayong, kemudian di arah selatan juga masih banyak gitu situ-situ curug Tempat ya. ya. Curug-curug itu banyak sekali tersembunyi di Kabupaten Tasikmalaya. Itu bagaikan hidden paradise. Surga loka ya. Nah, surga loka yang tersembunyi. Tentunya ya. Makanya di sini kita benar-benar ingin mengeksplor, memberikan informasi. Apalagi Anda seorang jurnalis nih, pasti setidaknya sedikit informasi pun ingin disampaikan, benar nggak? Betul. Betul sekali. The content is king kan Oke, sekarang. dengan Kayak era begitu. digital ya, era, Kang, ya? Era digital gitu. Oke. Baiklah, pada wisata menarik sekali perbincangan kita mengenai pariwisataan dengan jurnalis senior Kang Dudi RS. Nah, Kang, sekarang kita akan masuk ke area game ya. Kok area sih session game? Ya. Aduh, saya generasi X nih agak rikuh Generasi juga X, kalau ya. game-game begini. Oke, santai aja, Kang. Tidak usah gimana-gimana, santai aja. Kang Dudi hanya menjawab dengan spontanitas saja. Ya. Oke, saya sebutkan 2 objek, nanti dipilih salah satu. Udah siap? Baik. Sastrawan atau seniman? Seniman Mengajar di kelas atau pemateri seminar? di kelas. Danau atau sungai? Sungai, Bubui sampo atau hamburger? bubui sampe, Wisata atau gastronomi? wisata Tarik tradisional atau break dance? tradisional, Tokoh politik atau pujangga? pujangga, Restoran atau warteg? warteg. Oke, ini sudah kelihatan ya. Berarti Anda cinta Tasikmalaya, cinta tanah airnya gitu ya. Baiklah, Balai Wisata, inilah episode dengan seorang jurnalis senior dengan Kang Dudi. Telah selesai juga perbincangan kita mengenai kepariwisataan di Bincang Wisata dengan beliau. Istilahnya kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik dan ahli di bidangnya juga. Dan pokoknya terima kasih Kang ya sudah hadir dengan di Bincang Wisata kali ini. Sawalerna. Oke, Sawalerna. Aduh, ini jurnalis banget ya jawabannya. You are welcome. Oke. Baik, para wisata jangan lupa tetap selalu sehat. Selalu sehat. Di mana? Para wisata jangan lupa tetap selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah, dan jangan lupa like, subscribe, comment and share channel Disparpora Tasikmalaya. Baiklah, saya Dani Braco. Hayu piknik ke Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.